Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Aga Setiadi dengan NIM 0499313355 dengan prodi D4 Kearsipan. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada kesempatan ini. Pada kesempatan kali ini juga saya akan menyampaikan pidato dengan tema bijak menggunakan media sosial di era digital. Seperti yang kita ketahui, media sosial saat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Hampir setiap orang, terutama generasi muda, menggunakan media sosial untuk berkomunikasi, mencari informasi, belajar, bahkan sebagai sarana hiburan. Kehadiran media sosial ini memang memberikan banyak manfaat, tetapi di sisi lain juga dapat memberikan dampak negatif apabila digunakan tanpa bijak. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk memahami bagaimana cara menggunakan media sosial secara cerdas, positif, dan bertanggung jawab. Hadirin yang saya hormati, saat ini perkembangan teknologi digital berkembang sangat cepat. Berdasarkan laporan digital 2024, Indonesia, dari data Reportal, jumlah pengguna media sosial di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial ini memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat, terutama di kalangan remaja dan mahasiswa. Media sosial sebenarnya memiliki banyak dampak positif. Dengan media sosial ini kita dapat memperoleh informasi dengan cepat, memperluas pertemanan, mempromosikan usaha kalau kita ada usaha. Namun selain manfaat tersebut, media sosial juga memiliki dampak negatif apabila tidak digunakan secara bijak. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah penyebaran hoax atau berita palsu kan. Kementerian Komunikasi dan Informasi juga menyebutkan bahwa penyebaran hoax di media sosial masih sangat tinggi. Banyak orang langsung membagikan informasi, tidak memeriksa kebenarannya terlebih dahulu. Oleh hal ini tentu dapat menimbulkan kesalahpahaman, konflik, bahkan perpecahan di masyarakat. Oleh karena itu, kita harus lebih selektif dalam menerima maupun menyebarkan informasi. Sebelum membagikan suatu berita, kita perlu memastikan sumbernya terpercaya dan tidak menyesatkan. Selain itu juga, penggunaan media sosial yang berlebihan juga dapat berdampak pada kesehatan mental. Menurut World Health Organization atau WHO, penggunaan media sosial yang tidak bijak dapat mempengaruhi kesehatan mental remaja, seperti munculnya rasa cemas, stres, hingga kurang percaya diri akibat terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain di media sosial. Oleh sebab itu juga kita perlu mengatur penggunaan media sosial dengan baik. Jangan sampai media sosial justru membuat kita menjadi malas belajar, kurang bersosialisasi di dunia nyata, atau kehilangan fokus terhadap tujuan hidup kita. Teman-teman sekalian, bijak menggunakan media sosial dapat dimulai dari hal-hal sederhana seperti menggunakan bahasa yang sopan saat berkomentar dan tidak menyebarkan ujaran kebencian, terus tidak melakukan bullying di media sosial, membagikan informasi yang positif dan bermanfaat, serta memanfaatkan media sosial untuk mengembangkan kemampuan diri. Sebagai generasi muda juga kita harus mampu menjadikan media sosial sebagai sarana yang produktif, bukan sekedar hiburan semata. Kita bisa menggunakan media sosial untuk belajar, berbisnis, berbagi inspirasi, maupun menyebarkan hal-hal yang memberikan manfaat bagi orang lain. Hadirin yang saya hormati, dari penjelasan yang telah saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa media sosial ini memiliki dampak positif dan negatif. Oleh karena itu kita harus menggunakan media sosial secara bijak, cerdas, dan bertanggung jawab.
Jangan mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas kebenarannya. Gunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat dan tetap menjaga etika dalam berkomunikasi di dunia digital. Saya berharap kita semua dapat menjadi generasi yang cerdas digital dan mampu memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang positif demi masa depan yang lebih baik. Demikian pidato yang saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian saya, mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.